Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran sejarah kelas 12. Kita lanjutkan pertemuan kali ini sebagai kesinambungan dari pertemuan di minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, apa saja Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Mari kita kupas, kita bahas satu persatu apa saja yang ada di dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kita mulai yang pertama. Di samping sebagai dasar negara, Pancasila merupakan tujuan nasional. Tujuan ini hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Dengan kata lain, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Pelita. Ya, tahu Pelita? Pembangunan 5 tahun. Berbagai proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah dan rakyat baik di pusat maupun di daerah. Pancasila sebagai moral pembangunan dimaksudkan agar nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Nah, jadi sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila, ya, apa saja? Kita akan lihat. Eh, Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita itu wajib mendukung penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sikap positif itu yang pertama, mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Segala bentuk korupsi dan nepotisme wajib kita tentang, wajib kita lawan. Dan itu adalah kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN. Dan kita wajib mendukung kebijakan pemerintah yang melakukan perlawanan terhadap KKN tersebut serta pemerintahan yang demokratis. Yang berikut, yang kedua, berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sebagai pelajar ya. Berarti harus rajin belajar guna mencapai cita-cita yang kelak berdampak pada kemajuan bangsa. Mulai dari sekarang, apa yang kalian cita-citakan itu harus kalian pupuk, harus kalian tumbuhkan dalam hati. Dan cita-cita kalian itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan bangsa. Saya kira sekolah kita sangat berdampak terhadap kemajuan bangsa. Kenapa? Karena kimia industri dan farmasi industri kedepannya itu akan semakin banyak dicari, ya, semakin banyak dibutuhkan oleh bangsa ini. Jadi kalian sudah memasuki sekolah yang benar, yang bisa berguna bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah mengembangkan prinsip toleransi, prinsip bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap peri kehidupan. Toleransi ini penting, kerjasama penting, kekeluargaan dalam setiap sisi kehidupan itu juga mesti kita dahulukan, mesti kita junjung tinggi. Jangan sampai kasus seperti yang sempat ramai di Twitter tentang Abu Janda yang mentweet bahwa agama yang paling arogan adalah agama Islam. Nah, itu perlu kita kritisi. Bagaimana orang seperti itu bisa bilang seperti itu? Arogansi seperti itu. Di mana letak prinsip toleransi? Yang tidak ada yang ditoleransi malahan kalau kita melihat kasusnya Abu Janda yang kemarin. Kita perlu kritisi hal-hal tersebut ya. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai filter dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman, khususnya pengaruh negatif dari sebuah perubahan. Semakin ke depan, memasuki abad ke-21, masyarakat atau generasi yang ada itu diidentikan dengan generasi Z. Apa generasi Z? Generasi yang sudah melebihi kemampuan dari generasi-generasi sebelumnya atau generasi milenial.
Nah, generasi tersebut, generasi milenial, tidak serta-merta ada dampak-dampak negatif. Nah, sebagai filter, maka kita harus menggunakan Pancasila sebagai sarana untuk menyaring atau memfilter pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan-perkembangan teknologi misalnya, dari perubahan-perubahan zaman misalnya. Nah, ini perlu kita cermati bersama, teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa. Jadi tidak serta-merta perubahan yang sifatnya negatif itu tidak dibarengi dengan perubahan yang sifatnya positif, teman-teman. Nah, dengan perubahan yang positif ini, maka kita harus bersikap terbuka, harus menerima, agar nanti bangsa Indonesia ini dapat sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Nah, bersikap terbuka ini adalah salah satu sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus selalu kita junjung tinggi. Meskipun kita harus menggunakan Pancasila tersebut sebagai filter agar kita dapat mengurangi atau menghambat ya pengaruh negatif dari sebuah perubahan. Ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan sebagai portofolio ya. Ini adalah tugas portofolio. Buatlah sebuah analisis, teman-teman semua. Pengaruh globalisasi terhadap keberadaan bangsa Indonesia ditinjau dari keberadaan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Silakan teman-teman cermati, ada ideologi komunis, ada ideologi liberalisme, dan ada terorisme. Dan itu adalah salah satu dampak dari perubahan zaman. Kalian perlu cermati itu. Nah, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, sebagai ideologi terbuka dapat menyaring, ya, atau dapat digunakan sebagai filter bagi ideologi-ideologi atau globalisasi yang sedang terjadi pada saat ini. Ya, tugas ini bersifat individu. Waktu pengerjaannya adalah 2 minggu dimulai dari hari ini, berarti minggu depan masih ada waktu kesempatan kalian untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan di Word, kemudian dikirimkan bentuknya dalam bentuk PDF bisa, Word bisa, di Google Classroom. Dilampirkan di GC masing-masing. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kalian semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.